The Revenge, bagian 27, Red 21+, penulis Neng Neng. Akhirnya, setelah melewati beberapa fase pengobatan yang cukup menyakitkan, Kiara terbangun kala malam masih menyapa. Dari tempatnya berbaring, dia melihat ada sosok tinggi yang kini tengah menatap keluar jendela, sebuah ruangan asing yang kini ditempatinya. Sepertinya tatapan orang tersebut tertuju pada hal yang lebih indah di luar sana, hingga perhatiannya tidak teralihkan dan tidak menyadari jika Kiara sudah sadar dari tidur panjangnya. Tenggorokan Kiara terasa kering, tangannya terjulur, kala melihat bayangan di depan jendela kaca itu semakin jelas meski agak sedikit buram. Bau obat masih tercium. Sejenak dia menyadari selang infus yang masih terpasang di tangan kanannya. Juga selang oksigen masih terpasang di hidungnya. Mas, tenggorokannya tercekat, tak mampu lagi mengeluarkan suaranya. Kiara hanya bisa mengedipkan matanya berulang kali, berharap sosok yang masih belum diketahui jelas identitasnya bisa melihatnya sejenak. Kiara hanya meyakini jika orang tersebut adalah sosok laki-laki. Dan Kiara amat berharap jika sosok pria yang kini menemaninya adalah kekasih hatinya, Andra. Kepala Kiara terasa kembali berdenyut hebat, kalau otaknya kembali berpikir keras tentang apa yang terjadi sebelumnya. Sedikit meringis, Kiara mulai menyadari apa yang terjadi padanya. Matanya membelalak sempurna kala dia menyadari telah selamat dari maut. Siapa yang menyelamatkan aku? Apa Mas Andra? Pertanyaan Kiara tertahan dalam hati. Kepalanya kian berdenyut nyeri. Kiara kembali memejamkan matanya erat. Harapannya kembali pudar kalau terdengar bunyi monitor di sampingnya berbunyi. Lalu kesadarannya kembali hilang. Kiara! Suara itu sempat terdengar sebelum kesadarannya kembali hilang sepenuhnya. Kibasan angin lembut yang ditimbulkan dari gerakan ringan oleh orang yang memburu Kiara juga sempat dirasainya. Suara itu, wangi parfum ini, Kiara kembali tidak sadarkan diri. Beberapa jam berlalu, mata Kiara kembali mengerjap. Gadis itu kembali menemui kesadarannya setelah beberapa jam lalu sempat terbangun, lalu kembali tersadarkan diri. Suhu tubuhnya masih saja panas, meski tidak sepanas tadi. Beberapa jam lalu, Kiara sempat mengalami demam tinggi. Nona, Anda sudah sadar? Seorang perempuan yang beberapa waktu ini setia menemani kegiatan sehari-hari Kiara mendekat, menempelkan punggung tangannya tepat pada dahi Kiara. Kiara mengangguk lemah, sama seperti sebelumnya. Kala bangun dari tidur karena sakit, orang yang pertama Kiara lihat selalu orang lain, entah itu nyonya besar dan sekarang asisten Kim. Kiara harap ketika bangun, Kiara bisa melihat wajah kekasih hatinya, Andra. Namun, keinginan tetaplah menjadi keinginan yang sampai saat ini masih belum terwujud. Ada yang Anda butuhkan, Nona? Asisten Kim masih setia berdiri di sampingnya. Tidak. Dengan suara bergetar lemah, Kiara menggeleng pelan. Beberapa lama aku berada di sini, asisten Kim. Kiara mengedarkan pandangannya pada sekelilingnya. Seketika bayangan sosok pria yang saat itu meneriakkan namanya terbayang. Kiara memegang kepalanya yang terasa ngilu. Sudah 3 hari, Nona. Saya akan panggilkan dokter dulu. Tangan asisten Kim dengan lincah menekan tombol yang berada di samping atas kepala Kiara. Hingga tak lama berselang, beberapa petugas medis mendatangi ruangan VIP yang ditempati Kiara. Beberapa dokter memajukan langkah mendekati Kiara dan mulai memeriksanya secara rinci. Dokter yang memeriksa Kiara memanggutkan kepalanya berulang kali. Senyuman lembut tetap dia tampilkan untuk menenangkan hati pasiennya. Tidak apa-apa, asalkan Anda minum obat secara rutin dan rajin check up, Anda baik-baik saja, Nona. Saya sarankan untuk kedepannya Anda jangan terlalu cemas, jangan terlalu lelah, dan tolong makan makanan yang bergizi, baik untuk Dokter? Suara asisten Kim menginterupsi kata-kata panjang lebar dari sang dokter yang masih ingin menjelaskan mengenai penyakit Kiara. Ya, maaf Nona, Anda bisa bicara dengan saya di luar?
Dokter membungkukkan tubuhnya kalau tatapannya beradu pada tatapan dingin, tajam, dan datar dari asisten Kim. Ya, asisten Kim masih dengan nada datar kemudian beranjak menuju luar ruangan, diikuti oleh dokter dan beberapa orang yang tadi mengikutinya. Sementara Kiara hanya tersenyum miris, lalu tangannya memegang kepalanya. Air matanya mengalir tiba-tiba. Tak apa, aku bisa melewati semuanya, ucapnya seduh. Arah? Kiara mengusap air mata yang mengalir di pipi pucatnya. Kepalanya menoleh pada sosok yang baru saja memanggil namanya. Senyum tipis terukir dari bibir pucat Kiara. Mas, Kiara memaksakan diri untuk bangun menyambut pria yang kini sudah duduk di kursi di samping ranjangnya. Sudah baik kan? Tanyanya dengan senyuman khasnya. Aku kan anak kuat. Kiara membulatkan tangannya sembari terkekeh. Aku tahu. Pria di sampingnya menganggukkan kepalanya dengan membalas kekehan Kiara. Apalagi yang terjadi? Tanyanya menatap mata Kiara dengan lekat. Tidak ada. Aku hanya terjebak di salah satu wahana permainan di pasar malam. Ucapnya menjelaskan. Memorinya kembali memutar pada kejadian semalam yang membuatnya merasa trauma dengan ketinggian. Pasar malam? Kamu bercanda, Rah? Pria itu tergelak kalau mendengar kata pasar malam dari mulut Kiara. Tidak, aku mendatanginya bersama Mas Andre semalam. Ucapnya kemudian, menjelaskan secara rinci pada pria yang selalu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Andre mengajakmu ke pasar malam? Sungguh? Oh, ayolah, mereka adalah keluarga terpandang. Pria itu bisa menjamin, bahkan sebelumnya Andra tidak akan pernah tahu apa itu pasar malam. Tapi kenapa juga Andra bisa mengajak Kiara ke sana? Seketika tangannya terkepal kuat hingga membentuk sebuah bulatan penuh. Amarahnya tertahan dalam dada. Dia tahu persis apa sesungguhnya tujuan Andra mengajak Kiara ke tempat yang sebelumnya bahkan tidak diketahui Andra. Di sana cukup menyenangkan, Mas. Aku suka diajak jalan-jalan ke sana. Tapi tiba-tiba saja kecelakaan itu terjadi. Aku sungguh ketakutan. Kiara mengerucutkan bibirnya. Ingatannya terus berputar pada di mana dia nyaris mati hanya karena menaiki biang lala. Wahana yang sering dinaiki anak-anak itu nyatanya hampir saja melenyapkan nyawanya. Jangan pergi bersama Kak Andra lagi. Tangan pria itu terulur, mengusap kepala Kiara dengan lembut. Tapi aku suka pergi dengan Mas Andra. Kiara membantah seperti biasa. Ara, terdengar nada tinggi dikeluarkan oleh pria yang kini menatap Kiara dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kenapa? Kiara bertanya dengan kesal. Setiap pergi dengannya, kamu selalu celaka. Tidakkah kamu menyadarinya? Ucapnya kemudian, berusaha mengingatkan dan memberi peringatan. Itu sudah menjadi takdir Tuhan, Mas. Kiara tersenyum. Jika Tuhan belum ingin aku lenyap, buktinya sampai sekarang aku masih baik-baik saja. Aku masih bisa selamat, meski ada banyak kecelakaan yang menimpaku kan? Pria itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kesal. Kenapa? Kiara susah sekali diberitahu. Apa ini yang dinamakan cinta buta? Setidaknya, kamu harus berhati-hati, Ara. Pada akhirnya pria itu hanya bisa pasrah, kembali mengusap kepala perempuan yang diakui adik olehnya. Terima kasih banyak, Mas Bima.